Selamat datang. Kembali lagi bersama saya, Niki Satmaka, di Okta Investama Berjangka Weekly Market Outlook untuk periode 11 hingga 15 Juli 2022. Weekly Market Outlook ini kami persiapkan untuk membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan minggu tradingnya, karena kita tahu bahwa persiapan merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam trading. Sebelum kita mulai Weekly Market Outlook ini, saya akan terlebih dahulu menunjukkan slide disclaimer, mohon dibaca, akan saya biarkan di layar untuk sejenak. Oke, baiklah. Mari kita mulai Weekly Market Outlook kita. Pertama-tama kita akan membahas recap apa yang telah terjadi di minggu kemarin, tanggal 4 hingga 8 Juli 2022. Dari Kanada, ada laporan S&P Global Manufacturing PMI ini dilaporkan di angka 54,6. Ini sedikit lebih rendah dari perkiraannya di 56,6. Oke. Dan dari China telah rilis laporan PMI, Caixin Services PMI ya, in sektor jasa. Ini dilaporkan meningkat ke 54,5 dari bulan sebelumnya di 41,4. Jadi cukup signifikan ya peningkatannya. Lalu dari Australia, RBA meningkatkan suku bunga sebanyak 50 basis poin ke 1,35%. Jadi Australia akhirnya juga menyusul Amerika, Eropa, dan juga Inggris yang sudah meningkatkan suku bunganya. Oke, lalu dari Eropa, dari EU, laporan retail sales turun ke 0,2% dari sebelumnya 3,9%. Ini merupakan penurunan yang sangat signifikan, di mana bahkan sebelumnya perkiraannya adalah untuk meningkat ke 5,4%, tapi malah menurun cukup drastis. Lalu dari Amerika, Fed mengingatkan kembali bahwa ada potensi peningkatan suku bunga dan berkemungkinan dilakukan di bulan Juli ini. Dan laporan NFP seperti yang kita tahu ya, laporan NFP merupakan laporan yang ditunggu. Pada hari Jumat kemarin dilaporkan di 372.000 lapangan pekerjaan bertambah. Ini hasilnya lebih baik dari perkiraan yang ada di 268.000. Dan kita lihat ini mendukung keadaan di mana saat ini US dollar sedang mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari emas mengalami penurunan tajam. Dan kita kembali lagi nih di area support 1750. Oke, jadi memang penguatan USD yang tajam di minggu kemarin itu ini mengakibatkan banyak mata uang major dan emas. Jadi mata uang yang quote currency itu yang di belakang ya, yang di belakang US dollar tuh pada turun, seperti emas contohnya, dan euro pun juga turun, telah menembus area 1.0300. Ini adalah area terendah pada tahun 2016. Jadi kita sudah lower low lagi. Oke, seperti itu. Ya, itu merupakan recap apa yang telah terjadi di minggu kemarin. Sekarang kita akan masuk ke kalender ekonomi, berita-berita terjadwal apa saja yang akan ada di minggu ini. Pertama dari hari Senin di 11 Juli 2022. Perlu diingat kembali bahwa ini merupakan jam di sini merupakan waktu Indonesia Barat. Oke, UTC plus 7, jadi jam 8 itu adalah 8 pagi waktu Indonesia Barat. Pertama dari Jepang, akan ada pidato dari Bank of Japan, Gubernur Bank of Japan, Kuroda. Ini akan membahas mengenai kebijakan moneternya. Dan seperti yang kita tahu ya, di minggu kemarin juga terjadi hal yang tidak terlalu baik, dan ada asasinasi terhadap ex Perdana Menteri Shinzo Abe, dan juga ini kita akan lihat bagaimana pengaruhnya ke pasar Jepang. Lalu di hari Selasa tidak ada berita yang cukup signifikan. Dan di hari Rabu, pada pukul 12 malam akan ada speech dari Bank of England, Gubernur Bailey. Dan di pukul 9 pagi dari New Zealand, Selandia Baru, akan ada pengumuman suku bunga. Dan di sini New Zealand juga diperkirakan akan meningkatkan suku bunganya sebanyak 50 basis poin, dari 2% ke 2,5%. Lalu pukul 1 siang dari Eropa, dari Euro, akan ada laporan CPI. Ini merupakan inflasi ya, harmonized CPI, dan diperkirakan stabil di 8,2%. Lalu pukul 7.30 malam akan ada dari Amerika. Ini juga ada CPI. Ini di luar sektor makanan dan energi. Perkiraannya akan sedikit menurun dari 6% ke 5,7%. Dan pukul 9 malam akan juga ada dari Bank of Canada, kebijakan moneter, laporan kebijakan moneter, dan juga pengumuman suku bunga, di mana perkiraannya
Kanada akan meningkatkan suku bunganya dari 1,5% meningkat sebanyak 75 basis points ke 2,25%. Oke, dan di pukul 10 malam akan ada press conference. Lalu di hari Kamis, tanggal 14 Juli, akan ada dari Australia pukul 8.30 pagi. Ini laporan pekerjaannya, employment change dan unemployment rate-nya. Perkiraannya akan ada sedikit menurun, employment change-nya. Unemployment rate-nya akan sedikit menurun dari 3,9% ke 3,8%. Ada penambahan pekerjaan sebanyak 25. Oke. Berikutnya di hari Kamis, di pasar China, dari China pukul 9 pagi, akan ada laporan retail sales, di mana retail sales-nya diperkirakan menurun 7,1%, di mana sebelumnya adalah menurun 6,7%. Jadi memang perubahan retail salesnya jadi saat ini sedang negatif ya. Lalu dari GDP-nya juga cukup memelan. Diperkirakan kuartal per kuartalnya, quarter on quarternya dari 1,3% menurun ke 0,6%, dan year on year-nya dari 4,8% ke 4,4%. Oke, memang sih masih positif, tapi ini mengalami sedikit pemelanan. Lalu pukul 7.30 malam, dari Retail Sales Control Group. Lalu ada dari Amerika juga retail sales ya. Perkiraannya akan meningkat 0,8% dari sebelumnya di minus 0,3%, dan juga akan ada Michigan Consumer Sentiment Index. Prediksinya di 58. Oke, itu merupakan kalender terjadwal di minggu ini. Lalu kita perlu perhatikan juga key technicals apa saja yang penting untuk kita perhatikan. Pertama-tama dari emas minggu kemarin itu menurun tajam. Dan kita telah kembali ke area support di 17.50, di mana di hari Jumatnya sebenarnya closingnya ada di 17.42. Jadi memang area supportnya sebenarnya agak lebar, dan area support yang relatif lebar ini kita berpotensi sebenarnya melihat nanti penurunan tambahan mengarah ke 16.80. Itu adalah harga terendah di bulan Agustus tahun 2021. Jadi nanti kita lihat di chart lebih detailnya. Dari euro, harga terendah tahun 2016 ini sudah ditembus. Dan meskipun tembusnya karena ini candle monthly, kita perlu konfirmasi monthly ya, jadi perlu bulan Juli ini berakhir dulu. Tapi meskipun ini belum berakhir, kita tetap harus berhati-hati akan kejadian ini, karena di level 1.0 ini kita sudah sangat dekat dengan level itu, dan itu adalah level penting. Round number yang sangat bulat 1.0, dan major support berikutnya ada di 0.99. Lalu dari USDN kita masih meningkat perlahan nih. Ini justru yang aneh. USDN dari beberapa bulan minggu yang lalu kan meningkat sangat tajam, dan di saat ini yang US dolarnya sendiri meningkat tajam. USD Japanese yen-nya meningkat hanya sedikit. Jadi relatif Japanese yen-nya pun menguat cukup pesat gitu. Kita masih berada di area all time high, dan saat ini membentuk relatif sideways. Ini bisa jadi persiapan move besar berikutnya. Nah, pertama kita akan lihat dari teknikalnya, pertama-tama dari emas. Nah, ini kita bisa lihat dari emas ya. Emas telah kembali lagi kita ke area 17.50. Ini areanya. Ini area supportnya. Dan sebenarnya ini area support yang cukup lebar, karena ini merupakan area yang berlebar seperti ini. Bila kita lihat di mandinya akan lebih jelas ya. Ini area sideways-nya. Dan dari 17.50 ini bisa melebar ke 16.80. 16. Di sini 16.76 sebenarnya, 16.77 harga terendahnya. Jadi kurang lebih ini memang area mandi yang cukup besar. Jadi kita berpotensi melihat extension ke bawah. Nah, jadi itu yang perlu kita berhati-hati. Tapi bila kita lihat di sini bulan Agustus 2021 ini sangat cepat reboundnya. Jadi kita berpotensi terjadi hal yang serupa. Nah, di mana ini terjadi weak candle yang akhirnya meningkat dengan cepat. Jadi selain ini sebenarnya kita harus berhati-hati, sebenarnya ini juga merupakan opportunity bila ada terjadi rejection yang kuat seperti di tahun 2021 itu. Lalu berikutnya di Euro USD. Ini kita lihat di Euro USD kita juga telah menembus. Ini kita lihat ya. Ini harga terendah tahun 2016 di 1.033. Ini harga terendahnya telah ditembus di bulan ini, meskipun memang belum closing. Jadi kita memang harus tetap menunggu closingnya terlebih dahulu kan ya. Nah,
Tapi kita tetap harus berhati-hati karena level support berikutnya ini cukup jauh, ada di 0,999. Nah, di level ini namun tetap di area 1.0 yang sebenarnya kita sudah sangat mendekati ya area 1.0 ini. Yang bila kita lihat di sini, ini adalah major support kita berikutnya 99 dan area 1.0 di sini. Dimana kemarin itu harga terendahnya sudah di 1 poin, harga terendahnya ada di 1.0070. Oke, jadi 70 pip ke round number berikutnya. Jadi itu memang saat ini sangat penting untuk kita perhatikan penurunan yang kuat dari euro ini. Apalagi USD-nya sangat kuat. Lalu berikutnya dari USD-Yen, kita lihat dari USD-Yen. Nah, USD yang sangat menguat, tapi USD-Yen-nya malah memelan. Nah, kita lihat minggu ini kita tetap melanjutkan sideways-nya. Memang sih dari bulan-bulan kemarin kita sudah sangat menguat USD-Yen-nya akibat pelemahan dari yen ya. Nah, tapi sekarang yen-nya justru mulai seimbang dengan USD-nya. Jadi kita sekarang mengalami sideways. Tapi tetap kita masih dalam uptrend dan kita ada di area all time high. Ya, jadi sebenarnya ini kita perlu berhati-hati. Kita ada di posisi dimana ini kita bisa move besar baik ke atas ataupun ke bawah. Tergantung dari sentimennya. Tapi memang biasanya aturannya adalah kita tetap mengikuti tren yang paling baru, tren yang paling recent. Yang paling recent adalah uptrend, jadi kita tetap expect untuk uptrend kecuali terjadi pembalikan dari time frame monthly tersebut. Jadi mulai terjadi lower high dan juga lower low. Seperti itu. Oke, baiklah, itu merupakan weekly market outlook kita di minggu ini. Tradinglah dengan disiplin. Happy hunting traders.